Ucapan dari orang tua atau generasi sebelumnya yang kalau dipikir-pikir, logikanya agak beda sama kondisi zaman sekarang. Kadang mereka bilang, internet cepat buat apa? Dulu juga bisa hidup. Atau banyak anak, banyak rezeki. Dan gak ketinggalan, Gen Z tuh pemalas, kerjaan maunya yang gampang. Belum lagi kalau soal pekerjaan, yang enak ya PNS, hidup tenang, pensiun jelas. Pertanyaannya, apa iya sama logika lama ini masih relevan di zaman sekarang? Nah, pastikan kalian nonton sampai akhir biar nggak salah paham. Internet cepat buat apa sih? Dulu kita bisa hidup tanpa internet cepat. Kenapa sekarang harus serba instan? Ucapan ini sering muncul karena memang ada perbedaan kemajuan teknologi antara zaman sekarang dan dulu. Faktanya, internet cepat sekarang bukan cuma untuk hiburan, tapi menjadi tulang punggung pendidikan, ekonomi digital, komunikasi, pemerintahan, hingga beberapa pekerjaan online seperti seorang content creator dan freelancer. Tanpa koneksi yang cepat, banyak aktivitas ini akan terhambat. Menurut penelitian tentang teknologi informasi, akses internet berperan penting dalam pendidikan jarak jauh, pemerataan informasi, dan pembangunan desa. Di era pandemi, internet cepat terbukti menjadi penyelamat bagi aktivitas sekolah dan kerja. Sekolah daring bisa berjalan, rapat virtual bisa dilakukan, dan transaksi online tetap lancar. Lebih dari itu, internet cepat memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam ekonomi digital. Dari berjualan online hingga membuka peluang usaha kreatif. Bahkan sektor pemerintahan pun kini memanfaatkan internet cepat untuk layanan publik yang lebih efisien. Jadi internet cepat bukan sekedar keinginan, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di kehidupan modern. Kalau punya banyak anak, rezekinya makin banyak. Kalian pernah dengar kalimat ini nggak? Asal-usul ini bermula seusai Perang Diponegoro, yaitu pada tahun 1825 sampai 1830, yang dimana ada masa tanam paksa. Banyak ibu harus bekerja di ladang, sehingga periode menyusui jadi lebih pendek. Akibatnya mereka cepat hamil lagi dan jumlah anak pun bertambah. Dari situ muncul keyakinan bahwa semakin banyak anak berarti semakin banyak rezeki, karena bisa membantu meringankan kerja keluarga. Namun di balik itu, Belanda justru diuntungkan dengan surplus tenaga kerja gratis untuk memperkuat sistem tanam paksa dan melunasi utangnya. Dan menurut data BKKBN atau Badan Kependudukan dan KB Nasional menunjukkan tren keluarga kecil lebih mendukung kualitas pendidikan dan kesehatan anak. Dan faktanya, banyak anak berarti banyak tanggungan. Di era biaya hidup yang tinggi seperti sekarang, pastinya kita tidak terlepas dari kebutuhan sekolah, gizi, dan kesehatan. Belum lagi biaya lain yang sering muncul, seperti transportasi, pakaian, dan kegiatan ekstrakurikuler. Kalau pengelolaannya tidak diperhitungkan, keluarga bisa kewalahan memenuhi semua kebutuhan ini. Itu sebabnya banyak orang tua sekarang lebih memilih merencanakan jumlah anak dengan mempertimbangkan kualitas hidup, bukan sekedar kuantitas. Nah, ngomongin soal kualitas hidup, salah satu hal yang nggak bisa lepas adalah kerja. Kalau ngomongin kerja, generasi Gen Z sering dapat cap pemalas atau tidak mau bekerja keras. Generasi sekarang manja, maunya serba instan. Padahal faktanya, label pemalas sering muncul hanya karena perbedaan cara kerja. Bagi Gen Z, mereka nggak mau terjebak dalam kerja keras tanpa henti, yang sering dianggap keren oleh generasi terdahulu. Bagi mereka, kesehatan mental dan kebahagiaan pribadi memiliki prioritas tinggi. Sehingga jika dibandingkan dengan generasi yang lebih menekankan pada jam kerja panjang, mereka mungkin terlihat malas. Tapi sebenarnya hal ini mencerminkan cara pandang yang berbeda terhadap produktivitas dan kebahagiaan, bukan kemalasan. Gen Z lebih mengutamakan keseimbangan hidup antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, fleksibilitas, dan efisiensi lewat teknologi. Jadi bukan malas, tapi cara kerjanya yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Dan ngomongin soal kerja, generasi lama punya pandangan sendiri soal pekerjaan yang dianggap paling aman dan terjamin. Yap, apalagi kalau bukan PNS. Kerja enak itu jadi PNS, gaji tetap, pensiun terjamin. Kalimat ini udah kayak mantra turun-temurun dari generasi ke generasi. Faktanya emang bener sih, PNS itu punya jaminan stabilitas, tapi bukan lagi satu-satunya pilihan favorit bagi generasi sekarang. Beberapa riset menunjukkan pekerjaan favorit anak muda sekarang jauh lebih beragam, mulai dari digital marketing, content creator, IT, freelancer, sampai remote worker. Bahkan banyak yang ngelihat kerja di dunia digital itu lebih menjanjikan. Loh, kenapa bisa gitu? Karena potensi penghasilannya bisa berkali-kali lipat gaji PNS.
Meskipun memang gak ada jaminan pensiun kayak PNS. Selain itu, anak muda sekarang juga lebih mikirin soal fleksibilitas waktu dan kebebasan berkreasi. Mereka pengen kerja yang bisa sambil ngembangin passion, bukan cuma sekedar aman sampai pensiun. Jadi, kalau generasi lama kompak bilang yang enak itu PNS, generasi sekarang justru lebih terbuka sama pilihan baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi, logika generasi boomer itu sebenarnya lahir dari konteks zaman mereka dulu. Gak sepenuhnya salah, tapi banyak yang sudah kurang relevan untuk zaman sekarang. Setiap generasi pastinya punya tantangan tersendiri, cara pandang yang berbeda, dan solusi yang khas sesuai masanya. Apa yang dianggap benar di masa lalu belum tentu cocok diterapkan di kehidupan sekarang. Yang penting bukan sekedar membandingkan, tapi bagaimana kita bisa saling memahami, mengambil pelajaran dari pengalaman generasi sebelumnya, lalu menyesuaikannya dengan kebutuhan zaman sekarang. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe, biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Ini Valora, tempat buka mata, buka pikiran, dan pertajam cara pandang. Sampai jumpa di video berikutnya.